investasi itu jalan ninja menuju cepet kaya gitu katanya. Sebenarnya ada nggak sih tujuan lain-lainnya gitu? Pastinya ada Mbak Okta. Halo Sobat BNI Sekuritas, balik lagi di Potret, di mana kamu bisa simak bincang-bincang hangat seputar finansial, investasi, dan juga topik-topik terkini. Wah, kita sudah sampai di episode keberapa nih ya Potretnya? Karena kalau dilihat-lihat nih, Sobat BNI Sekuritas cukup antusias juga nih menantikan episode Potret yang selanjutnya. Dan di Potret kali ini kita akan membahas tema yaitu basic investasi. Oke, langsung aja kita akan panggil ini rekan aku nih yang akan berbincang-bincang bareng aku di sini. Kalau misalnya Sobat BNI Sekuritas suka ikutin finansial literasinya BNI Sekuritas, pasti udah nggak asing lagi sih sama rekan aku satu ini. Ada Mas Lutfi Permana, Investment Specialist BNI Sekuritas. Halo Sobi, perkenalkan saya Muhammad Lutfi Permana selaku Investment Specialist dari BNI Sekuritas. Aku akan juga mulai dari pertanyaan yang cukup basic sih. Sebenarnya investasi itu apa sih? Oke, baik. Ini mungkin untuk orang yang pemula, orang Betul, awam gitu ya. betul. Pertanyaan investasi itu apa gitu ya. Iya. Nah, mungkin kalau secara definisi generalnya, investasi itu adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang ataupun aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor tersebut kelak akan mendapatkan keuntungan di suatu saat nanti atau di kurun waktu tertentu. Atau bisa juga istilah lain di mana kegiatan penempatan dana pada suatu tempat atau lebih dari satu jenis aset ya yang selama periode tertentu dengan tujuan mendapatkan penghasilan dan juga peningkatan nilainya tuh. Gitu Mbak Okta. Oke, jadi kalau misalnya kita dengar secara general nih ya, sebenarnya pengertian dari investasi ini pada akhirnya tuh akan membawa keuntungan dan juga peningkatan nilai aset, betul ya? Oke, tapi sebenarnya lebih dari itu pasti ada banyak lagi nih tujuan spesifik dari berinvestasi itu sendiri. Pastinya boleh dong. nggak nih dikasih logika sederhananya kenapa sih investasi itu penting untuk dilakukan? Nah, ini dia yang mungkin muncul di benak masyarakat Indonesia dan juga sobat investor yang baru bergabung mungkin ya di pasar modal Indonesia. Jadi apa sih pentingnya dari berinvestasi? Betul. Gitu ya. Nah, kalau misalnya pentingnya berinvestasi di pasar modal itu tentunya adalah tujuannya dengan akhirnya itu adalah financial freedom. Oke. Nah, dalam artian financial freedom itu adalah kondisi di mana kita tidak perlu lagi bekerja karena telah memiliki harta yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Oke. Gitu, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya istilahnya saya mau sebutkan satu pepatah di mana kalau misalnya kalian masih belum bisa menemukan cara menghasilkan uang di saat kalian tertidur, maka kalian akan terus bekerja sampai tua atau sampai meninggal nanti. Nah, saya yakin sobat investor dan juga sobat BNI Sekuritas nggak mau tuh yang namanya bekerja sampai tua dong. Betul. Jadi kita harus mencapai financial freedom sebelum kita sampai masa akhir kerja kita. Seperti iya itu. dong pasti ya. Oke. Nah kalau misalnya aku tuh pernah denger nih beberapa orang bilang katanya tujuan investasi tuh supaya kaya gitu. Supaya nanti bisa pensiun dini. Sebenarnya ada nggak sih tujuan lain-lainnya gitu? Pastinya ada Mbak Okta. Nah kalau misalnya tadi ada tujuan akhirnya, sebenarnya ada nih tujuan di mana yang harus kita hadapi secara bertahap dan mungkin kita nggak akan tahu nanti ke depannya. Ada 5 alasan mengapa kita harus berinvestasi tentunya. Yang pertama itu ada inflasi. Lalu juga ada yang namanya menghadapi kebutuhan hidup kita, keinginan hidup kita. Lalu juga ketidakpastian yang akan datang, pasti Sobi tahu gitu ya. Lalu peningkatan nilai kekayaan seperti itu. Oke, ini kan ada banyak nih ya Sobi ya. Mungkin kita breakdown satu-satu nih. Mungkin Mas Lutfi boleh jelasin juga ke Sobi nih. Kira-kira dari ini deh, mulai dari yang pertama tadi melawan inflasi, bisa dijelasin tuh. Oke, baik. Jadi inflasi ini harus teman-teman ketahui ya, di mana itu adalah peningkatan atau peningkatan harga barang setiap saat gitu ya. Setiap tahunnya pasti ada nilai peningkatan nilai gitu pada suatu barang. Nah, mungkin sobat BNI Sekuritas ada yang berpikir,
kenapa nggak nabung aja gitu kan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit perbedaan antara berinvestasi dan juga menabung. Nah, salah satunya adalah nilai uang kita yang kita punya, gitu. Nah, dengan menabung uang kita lama-kelamaan itu akan tergerus. Ya, kalau misal kita nabung gitu ya, tujuan kita nanti 1 tahun kemudian misalnya 100 juta untuk beli barang nih. Tapi setelah 1 tahun, ternyata barangnya meningkat, maka nilai 100 juta itu nilainya akan berkurang dari barang tersebut, gitu. Nah, namun berbeda halnya dengan investasi pastinya. Nah, untuk investasi dengan berinvestasi setidaknya akan menjaga nilai uang kita terhadap barang tuh tetap terjaga dan bahkan bisa membuat uang kita itu lebih. Oke, jadi bedanya menabung dengan investasi. Kalau menabung mungkin ya tujuan kita 100 juta ya udah jadinya 100 juta aja. Betul. Tapi kalau misalnya investasi beda gitu ya. Ada sepertinya tadi di definisinya ya, ada peningkatan nilai asetnya. Betul. Oke. Saya akan beritahu contoh sedikit bagaimana sih inflasi itu terbentuk gitu ya. Nah, jadi di tahun 1997 itu harga burger mungkin saat itu adalah sekitar 4.600-an. Nah, mungkin kalau misal sobat Beyond atau sobat Benny Sekuritas tahu, mungkin harga burger sekarang itu nggak bisa beli segitu. Iya, pasti. Berapa sih harganya? 40.000. Iya, mungkin 35.000. Itu udah dapat sama kentangnya sih. Betul, biasa. Gitu ya. 35 sampai 40.000 range-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, gede nggak perbedaannya 4.600 sampai 35.000 sampai 40.000. Ya, besar banget ya. Betul. Nah, itu kalau misal kita bandingkan, kita hitung nih perjalanan 25 tahun burger tersebut, growth-nya itu sampai 804% loh. Wow. Bayangkan Sobi, 804% selama 25 tahun. Dan sedangkan untuk growth per tahunnya itu adalah 32%. Jadi di sini kita bisa melihat ya, mungkin ini akan cocok dengan tujuan investasi di mana kita melawan inflasi, betul ya. Kita langsung masuk ke poin selanjutnya, yaitu memenuhi keinginan. Nah, itu gimana tuh? Nah, mungkin selanjutnya di sini akan saya gabungkan aja kali ya, kebutuhan dan keinginan. Boleh, karena itu kayaknya selalu berjalan seiringan gitu ya. Banget. Nah, kalau kebutuhan itu kan kayak apa yang kita butuhkan gitu, kayak pakaian, terus juga pakaiannya tentunya yang bagus dong untuk diri kita, gitu kan. Lalu tempat tinggal yang diinginkan, pastinya dong kita pengen banget punya tempat tinggal. Lalu kendaraan, handphone dan lain-lain, pasti kita butuh banget hal itu. Betul. Dan pastinya untuk mencapai hal tersebut kita harus berinvestasi. Nah, lalu ada keinginan yaitu seperti rekreasi, healing. Nah, ini cocok banget untuk anak muda mungkin yang di masa kerjanya atau masa kuliahnya butuh banget healing gitu ya. Nah, ini adalah salah satu yang teman-teman harus hadapi nanti. Betul. Jadi seperti membeli barang branded, membeli barang apapun yang memang kita inginkan, seperti itu. Itu yang akan kita hadapi di masa kita saat ini mungkin, dan juga bahkan saat kita tua nanti. Kalau mau sedikit menyimpulkan nih ya, jadi kayak kedepannya nih mungkin kita udah punya goals tertentu, tujuan tertentu, baik itu kebutuhan atau keinginan, itu bisa kita persiapkan dari jauh-jauh hari dengan berinvestasi seperti itu ya. Selanjutnya nih, adanya peningkatan nilai kekayaan dan juga ketidakpastian di masa yang akan datang. Nah, itu dia Sobi. Seperti yang kita tahu ya, di tahun 2020 gitu ya, di mana ada pandemi COVID. Nah, itu masuk ke ketidakpastian yang akan datang. Di mana kita saat itu shock banget pasti dong, di mana perekonomian kita turun, yang menyebabkan banyaknya PHK dan yang lain-lainnya. Nah, untuk menghadapi hal tersebut tentunya kita harus menyimpan aset kita atau menyimpan dana kita saat ada hal seperti itu, kita bisa mengatasinya. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah peningkatan nilai kekayaan. Wah, saya yakin sobat investor, sobat Benny Sekuritas, masyarakat di luar sana pun pasti mau banget yang namanya ningkatin nilai kekayaan mereka. Pastinya ya, karena kita juga mau jadi salah satu crazy rich dong gitu ya. Iya dong. Iya, harus itu. Baik, jadi itu tadi udah di breakdown nih satu-satu tujuannya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya tujuan-tujuan ini tuh gak bisa nih kita capai dalam waktu yang singkat atau secara instan ya. Kayak butuh perjalanan dan proses tersendiri ya. Karena kan kita tahu investasi itu gak ada yang dalam sekejap gitu ya. Betul. Namanya juga investasi gitu kan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih yang mungkin banyak juga ditanyain. Sebenarnya bisa investasi itu
mulai umur berapa, dan atau ada nggak sih patokan tersendiri kayak kapan waktu terbaik kita mulai investasi? Apakah nunggu nanti deh lulus kuliah, nunggu nanti deh udah kerja, nunggu nanti mungkin udah pensiun. Nah itu ada nggak patokan itu? Oke, baik, ini pertanyaan bagus banget ya Sobat BNI Sekuritas. Jadi pasti banyak banget yang bertanya kapan kita harus mulai berinvestasi. Gitu ya, dan di umur berapa kita harus berinvestasi. Nah mungkin saya ingin menjelaskan sedikit terlebih dahulu perjalanan hidup kita gitu ya, sebelum kita masuk ke kapan kita harus mulai berinvestasi. Nah kalau misal perjalanan hidup kita waktu masa kecil kita masih belum bisa ngapa-ngapain, dimana kita hanya bisa mendapatkan asupan dari orang tua gitu ya. Lalu meranjak ke remaja maupun dewasa, di mana range umur 16 sampai 25 tahun atau 30 tahun, di situ mungkin kita sudah mulai berpikir bahwa keinginan dan kebutuhan kita nih lagi-lagi itu mulai banyak. Dan kita di situ akan mulai berpikir bagaimana caranya kita bisa menghadapi hal tersebut. Iya, gitu betul, kan. Betul. Lalu apalagi kalau misalnya masuk ke masa dewasa, persiapan pensiun atau pensiun, itu makin banyak lagi. Saat kita ingin masuk ke jenjang pernikahan, pasti dong Sobat BNI Sekuritas semua pasti mau menikah gitu ya. Apalagi nanti kalau misalnya menikah punya anak, ada lagi nih yang kita harus keluarkan gitu ya, biaya sekolah anak gitu. Lalu persiapan masa pensiun, apa yang kita butuhkan? Tentunya dana untuk kesehatan kita, dimana saat itu kita sudah tidak produktif untuk bekerja, sehingga kita masih harus nih membiayai diri kita untuk kesehatan diri kita gitu. Dan kalau misalnya kita lihat perjalanan masa hidup kita tadi, nah di sini saya mau sedikit membahas ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk sobat investor bertanya kapan yang tepat untuk berinvestasi di pasar modal, nah bisa mulai dari sekarang. Jawabannya adalah sekarang, jangan menunda-nunda lagi gitu. Nah kalau misal pertanyaan umur, nah kalau untuk umur karena kita menanamkan aset di pasar modal, maka kita harus memiliki KTP terlebih dahulu nih untuk bisa mulai berinvestasi di pasar modal. Terus bagaimana dong kalau misalnya saya masih pelajar gitu ya? Itu pasti akan ada pertanyaan. Mungkin anak-anak pelajar sekarang tuh nggak mau kalah gitu ya kalau misalnya dia tuh pengen juga berinvestasi gitu ya. Nah itu bisa dipelajari terlebih dahulu. Gitu, kita ambil dulu ilmunya. Setelah kita dapat ilmunya, baru nanti kita praktekin setelah umur kita cukup untuk memulai berinvestasi di pasar modal. Oke. Nah selanjutnya nih saya ingin menambahkan sedikit, di mana ini bisa memberikan kepercayaan kepada Sobi dan juga Sobat BNI Sekuritas semua, kenapa harus berinvestasi gitu ya. Nah kita lihat jumlah investor pasar modal. Ini data saya dapat dari saya teman-teman, di mana di tahun 2020 investor di pasar modal itu 3.800.000 sekian. Di tahun 2020. Di tahun 2021 menjadi 7.400.000. Peningkatannya itu adalah 92%. Bayangkan di tahun 2020 ke 2021. 90% loh sobat investor. Nah, di situ kenapa peningkatan jumlah investornya itu sangat banyak. Saya yakin di sini masyarakat di luar sana juga akan percaya hal ini, di mana mereka melihat peluang. Ya. Pasti. Karena mereka melihat wah ekonomi lagi turun karena ada pandemi COVID-19 gitu ya. Jadi mereka wah ini lagi diskon nih saham-saham maupun instrumen-instrumen investasi lainnya. Maka mereka memutuskan untuk berinvestasi di pasar modal. Maka peningkatan ke investor barunya itu sampai 92%. Di tahun 2021 ke 2022 itu menjadi 10.300 sekian. Dan itu peningkatan itu 37%, 0,68. Lalu di tahun 2023 terakhir saya update data di bulan Mei. Di sini data menunjukkan peningkatan itu 11.062.000 sekian. Gitu. Itu udah banyak banget loh dari tahun 2020 sampai 2023. Dari 3.800.000 sampai 11.062.000. Wah, itu adalah peningkatan yang sangat signifikan untuk di pasar modal Indonesia. Jadi ini adalah salah satu alasan kenapa sobat investor semua atau masyarakat di luar sana harus berinvestasi di pasar modal gitu. Oke, wow. Ini menarik ya. Karena tadi kalau misalnya mendengar Mas Sufi nih menjelaskan kayak setiap tahap kehidupan itu pasti kebutuhan dan juga keinginan kita makin bertambah. Betul. Ya, apalagi mungkin dari kita kuliah, kita masuk ke dunia kerja aja tuh kebutuhan dan keinginan itu udah bertambah. Betul banget. Ya kan, dan itu jauh signifikan apalagi nanti kalau udah berkeluarga. Betul. Ya. Dan ini ada sesuatu yang lucu sebenarnya. Aku tuh pernah baca satu quotes kayak gini. Ini
bukan quotes bijak atau apa sih, sebenarnya lucu-lucuan aja ya. Jadi gini, apa tuh? kalau misalnya gue tahu nih di masa dewasa kebutuhan itu sebanyak ini, gue nabung dari SD. Aduh. Gitu. Jadi kayak ini sebenarnya kata-kata mungkin lucu ya. Tapi kalau misalnya kita sambung ini sama penjelasannya Mas Lutfi, ternyata bener. Kalau misalnya mau mulai investasi dari sekarang, Betul supaya banget. kamu gak nyesel ke depannya dan merasa, aduh harusnya gue mulai dari kemarin-kemarin gitu. Dan kalau misalnya kita sambungin lagi nih tadi yang pertumbuhan jumlah investor, nah itu udah terlihat banget kalau ternyata peluangnya itu besar gitu. Betul. Untuk berinvestasi. Jadi jangan ada lagi kata kayak nggak deh, ntar dulu deh gitu ya. Jangan menunda-nunda, yakinlah tidak ada kata terlambat, Sobat BNI Sekuritas. Betul. Gitu. Terus tadi kayak kalau misalnya memulai tapi aku masih belum punya KTP atau kayak penghasilanku belum seberapa nih, betul, gitu ya. Itu bukan berarti kalian ya udah nanti aja. Kalian bisa mulai dengan mempelajarinya dulu gitu. Mencari instrumen mana yang kira-kira paling cocok nih dari segi finansial kamu, juga bisa disesuaikan dari segi resiko dan lainnya. Mungkin nanti bisa dijelasin ya sama Mas Lutfi lebih jauh. Tapi poin yang mau disampaikan di sini adalah dimana berinvestasi itu gak memandang kayak nanti tunggu nanti. Nah, ketika udah punya keinginan dan kemauan ya dilakukan dari sekarang gitu ya. Betul banget. Oke. Lanjut lagi. Nah, alasan orang suka menunda investasi adalah salah satunya, aduh aku sibuk kerja, nggak sempet nih liatin apa tuh kayak portoku. Aduh, emang kalau misalnya aku juga sebenarnya pengen tahu sih. Kalau dari data nih yang ada, itu sebenarnya para investor itu tuh ada mata pencaharian lainnya nggak sih? Atau kayak emang dia tuh kalau udah investasi udah harus fokus ke situ aja? Gimana tuh? Oke, baik. Nah, mungkin ini juga menjadi pertanyaan masyarakat di luar sana ya. Apakah saya kerjaan kayak gini masih sempat nggak sih berinvestasi di pasar modal gitu ya? Nah, kalau pekerjaannya dari data yang kita lihat di sini mungkin 14,55% itu adalah pengusaha. Tapi yang saya highlight di sini adalah ibu rumah tangga dan juga pelajar. Itu jumlahnya cukup banyak loh. Pelajar itu ada sekitar 27%. Itu mungkin range-nya mahasiswa gitu ya teman-teman ya. Lalu juga ada ibu rumah tangga itu sampai 6,66% gitu. Itu per data Mei 2023. Jadi di sini menyangkut semua umur, semua pekerjaan, itu mereka semua bisa berinvestasi. Tapi balik lagi, nanti mungkin kita akan membahas juga yang namanya terkait profil resikonya. Jadi teman-teman jangan takut, nanti kita akan bahas profil resiko juga, biar nanti apa sih investasi yang cocok buat kita, kayak gitu. Oke, wow. Jadi balik lagi ya, kesibukan itu bukan alasan untuk kamu menunda investasi ya. Tapi justru jadikan itu sebagai peluang juga ya untuk tadi menambah nilai kekayaan atau aset kamu. Oke. Nah, kalau misalnya kita kilas balik sedikit dari awal sampai pembicaraan kita nih, ini sebenarnya ujung-ujungnya adalah memberikan keuntungan. Betul. Investasi itu memberikan keuntungan ya. Tapi ini nih yang suka bikin salah paham nih Mas Lutfi. Apa tuh? Investasi itu jalan ninja menuju cepet kaya gitu katanya. Betul. Aduh, aku mau salah paham ya. Iya betul, kayak aku mau investasi biar cepet kaya. Aku mau investasi biar keuntungannya besar. Iya. Aduh, gimana tuh kalau misalnya Mas Lutfi lihat fenomena kayak itu? Nah, mungkin yang harus teman-teman pahami di dunia investasi itu adalah resikonya. Oke. Jadi jangan beranggapan kalau misalnya investasi itu adalah jalan ninja menuju kekayaan, gitu ya. Tapi mereka juga menghadapi yang namanya itu resiko, gitu. Nah, di sini harus teman-teman pahami adalah resiko selalu berbanding lurus dengan keuntungan atau profit. Gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya high return tapi low risk gitu. Itu nggak ada teman-teman ya. Jadi ini mindsetnya harus kita benerin nih. Kita harus betulin di mana kalau high risk itu high return, middle risk middle return, dan low risk itu low return.
Dan itu semua tergambarkan di dalam instrumen investasi di pasar modal gitu. Oke, jadi jangan menganggap investasi itu jalan ninja menuju kekayaan. Betul nih ya. banget. Nah, kita akan masuk lebih spesifik. Tadi kan Mas Sufi udah singgung tuh investasi di pasar modal. Betul. Nah, jadi mungkin kita langsung masuk aja nih ke investasi di pasar modal. Kalau kita ngomongin investasi di pasar modal tuh instrumennya tuh bermacam-macam ya. Ya, pasti. Ada saham, reksadana, obligasi, yang pasti Sobi udah nggak asing lagi lah dengan instrumen investasi yang aku sebutin tadi. Yap. Tapi di sini ya mau aku tanyakan adalah, mungkin Mas Sufi bisa juga nih jelasin secara singkat nih dari masing-masing instrumen yang tadi tuh, yang saham, Oke. reksadana atau obligasi. Silakan. Oke, baik. Nah, mungkin balik lagi ke kategori tadi ya, bahwa di sini saya mengkategorikan ada yang high risk high return, Oke. middle risk middle return, dan juga low risk low return. Oke. Nah, ini juga tergambarkan dalam instrumen investasi. Ada beberapa instrumen investasi pasar modal yang teman-teman bisa kondisikan dengan profil resiko kamu. Oke. Nah, mungkin yang pertama itu akan kita bahas adalah saham. Boleh. Gitu. Nah, saham ini termasuk ke dalam kategori yang high risk high return. Why? Gitu ya. Nah, mungkin akan saya jelaskan sedikit. Nah, saham ini adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan kekayaan perseroan. Jadi perusahaan yang sahamnya dapat dijual belikan di pasar modal atau di Bursa Efek Indonesia itu adalah perusahaan yang tercatat dan juga sudah terbuka atau TBK yang sahamnya kita bisa beli gitu. Nah, investasi saham itu seperti apa sih? Nah, investasi saham itu contohnya kalau misalnya kita beli surat berharga tersebut atau saham tersebut, itu sama aja kita sebagai pemilik perusahaan tersebut. Gitu. Bahkan banyak banget keuntungannya, tentunya tadi dari profit atau capital gain, lalu juga ada dari dividen. Nah, untuk dividen ini adalah imbal hasil yang diberikan oleh perusahaan untuk konsistensi mereka terhadap kinerja mereka, dan mereka tuh memberikan ucapan terima kasih dalam bentuk dividen kepada masyarakat Indonesia yang membeli saham mereka seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada RUPS, saya lupa teman-teman. Nah, RUPS ini adalah di mana bukti ke bawah teman-teman itu adalah salah satu pemilik perusahaan, yang artinya apabila ada corporate action atau kegiatan yang diadakan oleh perusahaan tersebut, maka nanti teman-teman bisa datang untuk ikut rapatnya. Wih, keren banget gak tuh? Karena istilah tadi ya, ketika kita memiliki saham tersebut, yang artinya kita adalah salah satu pemilik perusahaan tersebut gitu. Nah, lalu kita membahas selanjutnya itu instrumen ini resikonya bagaimana. Balik lagi ya, tadi high risk high return. Tapi di sini ada banyak banget maksudnya saham atau perusahaan yang ada di Indonesia yang sudah go public, yang sahamnya bisa Sobi atau Sobat BNI Sekuritas beli gitu. Sekitar ada 825 saham. Dan itu masih akan bisa bertambah sampai nanti akhir 2023 mungkin. Nah, itu banyak banget harga saham yang mungkin yang mahal, yang murah gitu ya. Nanti bisa kita cari lagi yang bagus tuh yang kayak gimana gitu. Nah, untuk investor yang mungkin lebih ke defensif gitu ya, lebih ke mementingkan investasi jangka panjang, mungkin cara gampangnya adalah teman-teman bisa kenali produknya terlebih dahulu. Gitu. Siapa sih yang nggak kenal BNI gitu ya? Siapa sih yang nggak kenal Mandiri, BCA? Itu sahamnya semua bisa kalian beli. Gitu di pasar modal. Lalu siapa sih nggak kenal Indofood yang bikin Indomie gitu ya? Lalu siapa sih nggak kenal Lifebuoy dan yang lainnya gitu ya? Karena mereka dijual juga oleh perusahaan Unilever. Nah, itu adalah saham yang emitennya kalian kenal gitu loh. Dan kalian juga akan melihat prospeknya itu ke depannya bagaimana. Itu yang basic dasar kita memutuskan untuk membeli saham. Wah, ini menarik ya, karena salah satu instrumen yang memang peminatnya cukup tinggi karena dianggap returnnya paling tinggi adalah saham. Tapi mereka lupa kalau misalnya saham juga resikonya itu cukup tinggi ya, karena fluktuatif juga pergerakannya. Makanya tadi diwanti-wanti sekali lagi, sesuaikan dengan profil resikonya kamu ya. Jangan main langsung pilih aja. Oh, ini katanya lagi bagus nih, langsung. Nah itu gak bisa ya, harus ada analisanya dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Setidaknya kenalilah produk yang kalian beli, seperti itu ya. Ya, karena kan
ya tak kenal maka tak sayang ya. Kalau Betul misalnya kamu beli banget. sesuatu yang gak kamu kenal, kamu jadi bingung nanti Iya. uangnya lari kemana. Nanti ujung-ujungnya sayang saya beli. Iya Gitu. betul. Oke, lanjut lagi ke instrumen yang kedua, reksadana. Oke. Nah, ini reksadana ini termasuk ke dalam instrumen investasi yang masuk ke dalam kategori mid risk mid return. Nah, kenapa kayak gitu? Mungkin saya jelaskan sedikit. Reksadana ini adalah sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat atau pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Oke. Jadi intinya itu adalah masyarakat Indonesia di sini hanya tinggal menyetorkan dana aja untuk membeli reksadana tersebut. Nanti dananya akan diolah oleh manajer investasi. Manajer investasi ini adalah orang atau badan yang ahli dalam menganalisa investasi atau instrumen-instrumen investasi lainnya yang bagus untuk dikoleksi dan dibeli oleh kita. Nah, lalu mungkin di sini pertanyaan, bedanya sama saham itu apa? Betul. Gitu ya. Nah, bedanya sama saham, kalau misalnya teman-teman beli saham itu atas kemauan teman-teman sendiri. Misalnya saya mau belinya saham ini, ya udah silahkan gitu ya. Tapi kalau manajer investasi, teman-teman hanya membeli reksadana, nanti dananya itu akan dibelikan ke instrumen investasi yang menurut mereka bagus gitu. Jadi bisa dimasukkan ke saham juga, bisa dimasukkan ke obligasi atau surat hutang dan juga yang lain dan sebagainya gitu. Dan keuntungannya adalah effortnya mungkin teman-teman bedanya kalau untuk saham teman-teman harus analisa sendiri. Tapi kalau reksadana teman-teman tidak perlu menganalisanya lagi karena akan dianalisa oleh manajer investasi. Itu salah satu kemudahannya. Gitu. Lalu instrumen ini resikonya itu bagaimana? Mungkin yang tadi saya jelasin, ini termasuk ke dalam mid risk mid return. Jadi kalau untuk teman-teman semua di sini yang bingung mau beli instrumen investasi apa dan masih pemula gitu ya, sebenarnya banyak banget para investor atau analis di sana, di luar sana itu merekomendasikan untuk instrumen investasi ini sebagai pemula. Karena apa? Mereka nggak perlu mengeluarkan effort lebih. Betul. Yang tadi itu gitu Mbak Okta. Jadi mungkin kalau misalnya kalian investasi saham, kalian yang jadi manajer investasi, kalau reksadana udah ada manajer investasinya ya. Jadi buat kamu nih yang sibuk, yang aduh maunya taruh aja udah, ya ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan ya. Betul. Nah tapi balik lagi resikonya pun ya middle risk middle return. Jadi Betul mungkin returnnya juga nggak akan setinggi kalau kamu investasi di yang tadi high risk high return. Betul. Oke. Nah kalau misalnya reksadana sendiri tuh ada jenis produknya sendiri nggak sih? Iya betul banget. Ada pastinya teman-teman. Jadi kayak saham jenisnya itu banyak instrumen emitennya gitu ya. Sama reksadana pun begitu. Reksadana itu ada 4 jenis, yaitu ada pasar uang, ada pendapatan tetap, campuran dan juga reksadana saham. Nah yang tentunya isinya pun berbeda-beda ya sobat investor semua atau sobat BNI Sekuritas. Jadi bisa dipilih lagi nih sesuai dengan kriteria atau profil risiko kalian juga gitu ya. Mau pasar uang dia itu lebih kepada risikonya lebih rendah gitu. Lalu ada pendapatan tetap lebih moderat lagi. Lalu ada campuran dan itu bisa dikategorikan moderat dan juga cukup tinggi nih, lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan tetap. Dan yang terakhir itu adalah saham. Itu reksadana saham yang namanya juga saham ya. Tadi high risk high return, maka reksadana saham juga termasuk ke dalam kategori yang risikonya cukup tinggi dibandingkan dengan ketiganya tadi gitu. Jadi bisa lebih dikategorikan lagi nih profil risikonya masuk ke reksadana gitu ya. Nanti bisa teman-teman pelajari lagi untuk jenis-jenisnya dan juga risikonya itu seperti apa gitu. Lanjut ke instrumen yang ketiga yaitu obligasi. Nah, obligasi ini adalah salah satu instrumen investasi yang mungkin masyarakat Indonesia lebih banyak tahu ya, karena di bank-bank pun ada sebenarnya gitu. Nah, obligasi itu mungkin secara singkat akan saya jelaskan itu sebagai surat utang jangka menengah ataupun panjang yang dapat dipindah tangankan. Nah, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga dalam periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Yang artinya kalau misalnya contoh pemerintah mengeluarkan surat hutang. Nah, nanti surat hutangnya bisa kita beli nih. Kita beli dalam artian kita membantu pemerintah untuk meminjamkan dana nih untuk mungkin keperluannya nanti untuk pembangunan suatu negara, properti dan juga yang lainnya. Seperti itu. Nanti kita akan dijanjikan dengan imbal hasil berupa
kupon yang akan diberikan setiap bulan atau 3 bulan sekali seperti itu. Dan nanti di akhir masa peminjamannya kita akan mendapatkan pokoknya secara 100%. Itu adalah ilustrasi untuk obligasinya seperti itu. Nah kalau misalnya instrumen surat utang ini kan ada jenisnya juga dong. Betul. Nah itu juga boleh nih dikasih tahu nih secara singkat aja. Oke, baik. Nah tadi kalau obligasi ini kan masuk ke dalam kategori low risk low return ya. Nah tapi jangan khawatir karena walaupun low risk low return ini tetap lebih tinggi di atas deposito. Gitu. Dan ada beberapa jenis obligasi yang tentunya yang diperjualbelikan di aplikasi kita di Beyond by BNI Sekuritas. Di situ ada obligasi pemerintah, ada obligasi corporate, dan juga ada EBA SP Retail. Ini adalah satu-satunya produk yang dijual di BNI Sekuritas, EBA SP Retail. Nah, kalau teman-teman kepo bisa dilihat di dalam aplikasi biasnya ya, gitu. Yang pasti harus regis dan download dulu ya. Betul banget. Oke, kita udah mengenal apa itu investasi, kenapa pentingnya investasi, dan juga instrumen-instrumen investasi yang ada di pasar modal. Tapi kita juga gak bisa pungkiri nih ya Mas Lutfi, kalau mungkin masih ada aja mitos-mitos atau mindset-mindset yang tertanam di masyarakat yang membuat mereka tuh jadi takut atau menunda-nunda untuk berinvestasi. Nah sekarang aku kasih waktu buat Mas Lutfi klarifikasi deh nih. Kira-kira mindset-mindset atau pemahaman apa yang sebenarnya salah dan mungkin bisa dikasih tahu nih ke Sobat BNI Sekuritas, ini loh yang benar sebenarnya kayak gini. Di sini ada 6 poin teman-teman. Ada 6 poin. Yang pertama, membutuhkan ilmu yang banyak. Nah sebenarnya ini enggak juga loh. Balik lagi, apakah teman-teman mau yang high risk high return, mid risk mid return, low risk low return? Kalau misalnya high risk high return, pastinya ketika teman-teman ingin mendapatkan return yang lebih tinggi, pasti akan mengeluarkan effort yang lebih tinggi. Betul. Belajar analisa, gitu ya, fundamental maupun teknikal. Tapi kalau memang tujuan teman-teman hanya berinvestasi jangka panjang gitu ya, bukan sebagai trader yang jangka pendek, teman-teman di sini hanya tadi kenali produknya. Ya udah, teman-teman percaya prospek perusahaan tersebut jangka panjangnya bagus, investasi jangka panjang 2 tahun 3 tahun, maka nanti teman-teman akan mendapatkan hasilnya atau returnnya. Seperti itu. Nah selanjutnya nih ada yang bilang resikonya tinggi. Nah ini tadi balik lagi ke high risk high return, mid risk mid return, low risk low return. Jadi bisa disesuaikan lagi dengan profil resiko kita ya. Nah untuk caranya itu adalah kenali dan juga yakini sebelum kita beli pastinya. Jangan sampai kita beli kucing dalam karung. Kita nggak tahu tuh isinya apa, produknya apa. Kita hanya ikut-ikutan FOMO. Wah ini kata orang produknya bagus nih, kemarin dia cuan dari sini nih. Kita beli. Ternyata besoknya turun, gitu ya. Jadi seperti itu. Resikonya tinggi kalau misalnya teman-teman hanya asal-asalan aja untuk berinvestasi, hanya ikut-ikutan. Tapi kalau misalnya teman-teman setidaknya kenali dan yakini produknya, maka itu bisa meminimalisir resikonya. Seperti itu. Nah selanjutnya nih, butuh uang banyak. Nah ini dia nih. Ini saya nggak setuju. Karena berinvestasi di pasar modal, bahkan yang paling murahnya itu hanya dengan 10.000. Itu murah banget dibandingkan dengan kopi yang kita beli setiap pagi, teman-teman. Iya, betul. Gitu ya. Dengan kopi-kopi yang mungkin sekarang udah banyak banget, mungkin tempat-tempat healing kopi-kopi gitu ya, dan harganya mungkin bisa 20.000, 25 gitu ya. Tapi berinvestasi di pasar modal itu hanya mulai dari 10.000. Produknya apa? Reksadana. Gitu. Jadi tadi ya, rekomendasi untuk mungkin investor pemula itu adalah reksadana, dan bahkan dengan mulainya aja dengan 10.000 aja. Jadi nggak ada yang namanya mempersulit dan bahkan butuh uang banyak, itu nggak ada. Gitu. Baik lagi, peluangnya memang besar banget ya. Betul. Nah selanjutnya itu adalah mungkin pertanyaannya tidak punya waktu. Nah ini mungkin tadi sempat kita bahas juga ya. Kalau misalnya kita nggak punya waktu karena pekerjaan, karena hal lain gitu ya. Balik lagi teman-teman, di sini ada 2 tipe. Teman-teman mau jadi trader atau menjadi investor. Kalau trader itu jangka waktunya pendek, di mana teman-teman beli hari itu bisa jual hari itu, atau jual besok, atau jual dalam beberapa hari. Tapi kalau misalnya investor, teman-teman beli hari itu akan dijual mungkin 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, bahkan 3 tahun ke depan. Seperti itu. Jadi balik lagi, kalau misalnya teman-teman tidak punya waktu, ya mungkin bisa menjadi investor gitu ya. Jadi nggak ada alasan lagi nih,
kayaknya ribet banget investasi, nggak punya waktu, kayak harus analisa, harus gini. Tapi ternyata di sini ada 2 pilihan, balik lagi, trader atau investor gitu ya. Nah selanjutnya adalah teknologi yang terlalu tinggi. Nah mungkin ini juga menjadi banyak alasan di luar masyarakat di luar sana bahwa investasi itu harus ada aplikasi dan teknologinya tuh sulit. Jangan salah sobat investor atau sobat BNI Sekuritas, karena aplikasi yang digunakan untuk transaksi itu seperti aplikasi-aplikasi e-commerce lainnya gitu. Jadi tempatnya bertemunya pembeli dan penjual. Teman-teman bisa beli saham di situ, bisa jual saham di situ, sama gitu ya, kayak beli pakaian di situ, jual pakaian di situ kan sama tuh. Nah selanjutnya yang terakhir adalah mungkin judi, riba dan haram. Nah mungkin ya tidak menutup kemungkinan ya, karena masyarakat di Indonesia itu mayoritas kan orang muslim, dan mungkin mereka banyak kebimbangan untuk mulai berinvestasi. Apakah riba, apakah judi, apakah haram ini loh, untuk kita memulai investasi di pasar modal. Dan ternyata untuk berinvestasi di pasar modal itu kita sudah ada fatwanya loh dari DSN MUI nomor 80/2011, di mana di situ dijelaskan bahwa untuk investasi pasar modal itu nggak haram, nggak judi dan nggak riba gitu. Dan bahkan dari 825 saham yang ada di pasar modal itu sekitar 500 lebih, hampir 60% itu adalah saham-saham syariah yang bisa teman-teman beli di pasar modal gitu. Jadi nggak ada alasan lagi nih kalau misalnya judi, riba, haram gitu. Jadi di pasar modal itu kita sudah memfasilitasi juga, ada transaksi secara syariah, ada saham syariahnya, reksadana syariahnya ada, bahkan untuk obligasi syariahnya pun ada. Gitu. Jadi ini bisa meng-clear semua tanggapan teman-teman yang mungkin bilang tadi judi, riba dan haram gitu. Jadi sudah mencakup semua kalangan investor, betul ya. Jadi gak ada alasan lagi sebenarnya ya. Kemudahan-kemudahannya juga ya, siapa sih sekarang yang kesulitan buka HP, download aplikasi atau kayak register aplikasi segala macam. Menurutku kayaknya kalau apalagi anak-anak muda ya, kayak itu justru lebih melek teknologi ya. Betul aku banget. Rasa ya. Itu jadi kayak kalau misalnya teknologi ketinggian, kayaknya nggak juga ya Mas Lutfi ya. Masih bisa dipahami dengan mudah gitu. Betul banget. Dan dari yang tadi juga nih, memang benar ya, yang tadi disebutkan Mas Lutfi itu adalah salah satu alasan-alasan yang membuat mungkin masyarakat jadi takut dan menunda untuk berinvestasi. Padahal sebenarnya tadi udah diklarifikasi semuanya ya. Apakah butuh ilmu tinggi? Gak juga gitu ya. Kalau misalnya nunggu kamu sampai jadi expert ya gak mulai-mulai. Betul. Padahal bagusnya kan belajar sekaligus praktek, dibarengi gitu ya. Ada jatah gagal, ada jatah berhasil ya gitu. Betul. Karena orang yang sukses itu belajar dari kesalahan teman-teman. Betul. Dan tadi lagi juga butuh uang yang banyak? Gak juga ya. Itu tergantung lagi kayak produk mana yang kamu beli. Apakah kalau investasi saham harus uangnya banyak? Gak juga, banyak saham-saham yang harganya masih murah yang bisa disesuaikan sama profil resiko kamu. Jadi sebenarnya kalau mau dicari celahnya juga hampir gak ada ya. Balik lagi dari kemauan diri kita sendiri. Betul banget. Yang penting kita udah paham. Dan jangan sampai tadi tuh beli kucing dalam karung. Kayak kamu gak kenal apa-apa main ikut-ikutan aja. Karena balik lagi investasi itu gak ada yang too good to be true ya teman-teman. Gak ada yang kayak seindah itu, yang dimana kamu store modal baliknya 300% dalam semalam. Itu hampir mustahil ya gitu. Betul. Oke. Nah, terakhir sebelum aku menutup sesi bincang-bincang kita nih di podcast ini nih, mungkin bisa juga dong dijelasin nih ke Sobi yang mau mulai investasi, pembagian keuangannya gimana sih? Karena kan pastinya kalau mau mulai investasi harus ada yang dialokasikan nih, bukan disisakan ya. Betul. Nah, ini Mas Ucu boleh nih jelasin. Oke, baik. Nah, mungkin untuk masyarakat di luar sana yang baru berinvestasi ya, baik itu di investasi sektorial maupun di pasar modal, pastinya kita harus mengalokasikan dana kita dengan cara benar. Ya, kalau misalnya pendanaan kita sehat, manajemen keuangan kita sehat, pastinya investasi akan berjalan dengan lancar. Betul. Dan pastinya di sini mungkin sudah terkenal untuk manajemen keuangan atau alokasi dananya yaitu 4-3-2-1. Nah, 4-nya itu adalah untuk kebutuhan atau biaya hidup ya. Lalu juga 30%-nya untuk cicilan, 20%-nya untuk lain-lain, dan 20%-nya untuk investasi dan 10%-nya untuk lain-lain. Tapi di sini kalau misalnya tadi
finansial atau manajemen keuangan kalian sehat, pastinya yang cicilan ini bisa dikurangi gitu dan bisa dialokasikan ke investasi. Nah, tadi Mbak Okta mungkin sempat singgung ya, kenapa investasi itu harus disisihkan bukan disisakan. Nah, karena disisihkan itu lebih penting. Karena lebih penting, kenapa lebih penting? Karena itu lebih ke menyusun mindset kita untuk konsisten dalam berinvestasi. Kalau misalnya kita sisakan nih, mungkin bulan ini kita bisa berinvestasi 1 juta. Bulan depan kita berinvestasi 500. Bulan depannya lagi kita berinvestasi 300.000. Bahkan bisa sampai enggaknya tuh kita yang berinvestasi. Karena ada sisa. Betul, karena nggak ada sisa gitu ya. Tapi kalau misal kita sisihkan, istilahnya walaupun 100.000 atau 200.000, yang penting kita konsisten, maka nanti kita akan menciptakan finansial keuangan kita atau manajemen keuangan yang sehat untuk kita juga, seperti itu. Oke, jadi balik lagi ya. Pokoknya kalau mulai investasi berarti itu juga kalian harus siap menata keuangan kalian secara sehat. Betul. Supaya investasinya itu bisa berjalan dengan konsisten dan imbal hasilnya ya bisa kalian nikmati untuk kebutuhan, Betul bukan banget. imbal hasilnya buat bayar cicilan gitu ya. Itu dia. Investasi juga katanya aku dengar tuh harus pakai uang dingin. Nah, maksudnya gimana tuh? Betul banget ya teman-teman. Jadi mungkin contohnya adalah kenapa istilahnya itu uang dingin. Uang dingin itu adalah tadi uang yang sudah dialokasikan atau sudah dikhususkan untuk berinvestasi. Jangan gunakan uang panas. Kenapa uang panas? Mungkin itu uang kalau misalnya kita pakai, kita bakal pusing tuh kemana-mana tuh nyari pinjaman lagi untuk membiayai hal lain. Contohnya kalau misalnya kita pakai uang panas itu contoh seperti kita harusnya gunakan untuk bayar sekolah anak, gitu ya, setiap semester ya. Tapi kita gunakan untuk berinvestasi. Nah, karena investasi di pasar modal itu pergerakannya fluktuatif, mengikuti perekonomian di Indonesia, yang pastinya pergerakan harga itu bisa naik turun gitu ya. Ketika posisi sahamnya atau reksadananya atau instrumen investasi teman-teman semua di sini posisinya lagi turun, sehingga teman-teman tidak bisa menjual, tapi dalam waktu tersebut teman-teman juga harus membayar tadi biaya kuliah tadi gitu ya. Yang artinya kalau misal kita jual ya rugi. Tapi kalau misalnya kita nggak jual, itu masih ada potensi kenaikan di masa depan nanti, gitu. Makanya di situ kita rekomendasikan untuk menggunakan uang dingin, uang yang sudah disisihkan untuk berinvestasi, bukan uang panas atau uang yang harusnya dipergunakan untuk keperluan lain dan digunakan untuk investasi, gitu. Betul. Jadi udah paham nih ya mindset sederhananya. Betul. Supaya sobi-sobi nih di rumah memulai investasinya tuh juga dengan persiapan yang baik. Betul, gitu ya dari segi finansial dan juga keuangannya. Oke, wow. Gak kerasa kita sudah sampai di akhir sesi bincang-bincang kita nih. Banyak banget yang bisa sobi pelajari ya. Mulai dari investasi yang paling basic sampai akhirnya gimana berinvestasi di pasar modal. Thank you banget loh Mas Lutfi udah menemani bincang-bincang potret bareng aku di sini. Semoga Sobat BNI Sekuritas yang menyaksikan sampai akhir bisa dapetin insight dan mungkin bisa langsung mulai investasi saat ini juga ya. Betul. Karena kita jadi seneng banget nih karena obrolan kita memberikan semangat buat kalian. Dan sekali lagi thank you buat Mas Lutfi dan juga Sobat BNI Sekuritas. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel BNI Sekuritas. Dan kira-kira potret mau bahas apa selanjutnya bisa kamu komen aja nih di kolom komentar supaya kita bisa tahu kalian tuh pengennya tuh kita bahas apa sih atau bahas sesuatu yang lagi up to date. Gak apa-apa, langsung aja masukin di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk follow all sosial medianya BNI Sekuritas dan Beyond supaya kamu gak ketinggalan info dari kita. Dan dengan demikian saya Octavia pamit undur diri. Sampai jumpa di episode potret selanjutnya.